A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rayu semua santri, murid dan para pemirsa. Video ini berjudul dengan Ilmu Puasa tahun 2024 Masehi. Puasa dalam menjalankan ilmu Shomadun. Para santri dan murid di dalam kitab yang dibagi belum diterangkan cara-cara puasa yang lebih detail, maka melalui video ini bagi murid, santri, dan juga para pemirsa diterangkan caranya berpuasa besok dalam bulan Shomadun ya. Satu, puasanya sudah tetap seperti biasanya 24 jam ya, di video yang lain sudah diterangkan. Nah, ini yang diterangkan oleh guru berkenaan dengan tata caranya, apa yang dikonsumsi dan apa yang tidak dibolehkan ya. Satu, untuk tentang puasa tidak ada banyak pantangan, yang jelas satu untuk berhubungan biologis memang sudah close, tidak ada satu. Dua, karena ini nilainya puasa, maka kurangi hal-hal pikiran yang merugikan atau yang membuat kalian menjadi kurang baik. Karena ini biasanya ada sedikit goda dari makhluk-makhluk yang tidak kasat, sehingga mudah temperamen itu nanti tidak terkontrol. Itu nasihat guru. Namun untuk cara konsumsi atau kalian menyebut itu sahur, sahurnya maghrib ya. Jadi maghrib dimulai makan, akhir close jam 7 standarnya ya, pakai standar jam. Apa saja guru yang boleh dikonsumsi? Satu, sebelum sahur jam 7 makan secukupnya, bebas ya para santri dan murid, makan nasi, makan apapun bebas. Namun guru berpesan karena ini nilainya adalah spiritual, jangan ya ditumpuk-tumpuk ya. Nanti berhubung mau makan nanti disetop di perut, bukan. Ini salah konsep seperti itu. Makan mengikuti standar. Syukur kalau mau sedikit dikurangi ya. Biasanya makan itu 2 piring. Ya tolonglah dikurangi karena ini melatih atau dalam bahasa Jawa niki mepes rogo, jadi ya tidak boleh seperti itu. Yang penting makan nasi Padang, nasi Bali, nasi apapun boleh ya untuk makan. Nah, namun setelah itu terakhir harus ditutup ya. Minum boleh, minum, tapi sama dalam artian minum ya minum air yang masih terarah atau minum kalau es jangan ya, biasanya ini nanti di tubuh sangat mengganggu. Hanya pakai air putih itu aja ya. Jadi hindari es yang suka itu. Kalau makan bebas. Nah, setelah mau menutup sebelum akhir ya, sebelum akhir para santri dan murid semua yang mengikuti puasa besok itu dibuka ya, dibuka makan itu pisang hijau atau pisang Ambon secukupnya ya. Terus makan buah pisang kepok atau pisang sobo atau pisang bayi itu ya. Jadi makan secukupnya. Itu sebagai alat penutup. Satu contoh, setelah makan nasi sudah cukup semua baru ditutup itu. Makan pisang sobo atau pisang kepok ya, atau pisang bayi itu, lantas ditambahi pisang hijau atau pisang Ambon secukupnya. Kalau sudah cukup minum, selesai. Karena di situ ada alat para pemirsa, ada pisang Ambon atau pisang hijau dan ada pisang kepok atau pisang sobo tadi, itu sisakan untuk besok ya, untuk nutupnya. Jadi artinya beli 1 cengkeh kan bisa 1 cengkeh sobo, 1 cengkeh pisang hijau atau pisang Ambon. Jadi sisanya, satu contoh ya, setelah dimakan kan masih ada cengkehan. Pisang hijau atau pisang Ambon diambil 1, pisang sobo yang untuk besok, untuk berbuka atau nutup puasanya, itu diambil 2 biji. Itulah yang disebut 1 supit ya. Jadi diambil 2 biji,
gagangnya tolong jangan dipisah ya. Itu nanti kalau diambil satu-satu itu nanti nilai dayanya atau metafisikanya salah. Jadi diambil dua tapi dalam satu tangkai, itu diiris dengan pisau bisa ya. Nah, tatkala pisang bayi atau pisang kepok atau pisang sobo itu, inilah namanya satu supit. Baru ditambah satu pisang hijau atau pisang Ambon, itu ditaruh di pinggir bunga atau tempat sesaji ya. Itu untuk nutup besok atau untuk sahurnya. Nah, untuk sisa pisang itu bisa dibuat sesaji atau ditaruh di samping tempat duduk atau di samping atau di atas kain bonangan. Atau bisa barangkali ada yang punya tampah ditaruh di tampah itu. Nah, itulah sedikit untuk berpuasanya seperti itu. Bagi para kaum laki atau pria, ini biasa keluh kesah kalian ini bertanya tentang merokok. Mengacu kepada substansi karena puasa itu adalah makan dan minum dan pikiran, sehingga rokok itu tidak mengikuti standar keilmuan. Artinya guru menyampaikan dan guru menasihati dan guru membolehkan bagi santri murid atau pemirsa yang ikut puasa kalau merokok itu tidak ada hubungan batal atau tidak. Namun karena ini nilainya puasa para pemirsa, ya tolong dibatasi karena nilainya ini memperkecil nilai-nilai yang dimasukkan. Jadi untuk puasa tentang rokok silakan ya. Kalau rokok sudah tidak menjadi kendala bagi para pemirsa, terus melihat di era sekarang kalian sering melihat handphone ataupun itu tidak masalah, namun guru pun juga menasihati yang penting para pemirsa ngontrol ya. Ini membawa manfaat atau tidak. Barangkali yang suka musik, suka hiburan, itu silakan. Dan ada satu yang kalian harus lebih tambahkan waktu puasa. Ya. Kalau biasa tidurnya itu jam 10, tolong ditambahilah jam 11 malam atau jam 12. Yang penting nilai untuk melek itu ditambahi. Syukur bagi para santri dan murid kalau sampai mampu sampai pagi, dan ada ini kebiasaan santri yang sepuh biasanya sampai besok. Jadi artinya untuk aturan puasa mengikuti kemampuan, jangan terlalu dipaksakan. Karena apa? Sudah disampaikan, dengan hal-hal yang sangat menyakitkan itu tidak baik. Tapi namun kalau hanya untuk sehari semalam standar manusia tidak menyakitkan karena ini setahun sekali. Demikian tentang sekilas memahami tentang syarat dan cara puasa seperti itu. Doa-doanya sudah disampaikan di video yang lain, namun untuk penutup dari puasa hanya cukup mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, selesai. Tatkala para santri dan murid tentang puasa sudah paham, barangkali nanti guru bisa live di TikTok. Kemungkinan bisa ditanyakan bagi kurang paham bisa menghubungi guru Wali Bait di Janur Kuning, bisa di Mbak Kakung bisa. Dan ini juga waktu duduk para pemirsa, mulai hari pertama, hari kedua, bahkan hari ketiga, ini biasanya punya istri atau punya putra yang dewasa. Ya. Bagi yang berzakat, ya, itu boleh melakukan keilmuan tapi dibatasi. Nah, maka diajarkan oleh guru. Satu contoh pada tahun ini santri yang tua atau santri yang sepuh ini biasa istrinya ikut laku. Itu boleh, cuman guru nasihatin yang dibaca satu fakundari ya. Dua, lakukan memahami nama-nama pasaran dan hari yang sudah dibagi itu. Dan di situ ada mantra atau ilmu dagang mawar. Jadi guru menasihatkan khusus kaum ibu-ibu ya. Jadi yang pria yang dibaiat, ibu-ibu atau istrinya ini hanya boleh itu. Ya. Namun sebaliknya, bila yang wanita ini yang dibaiat ya, yang laki-laki ini dibalik, hanya membaca itu ya, membaca fakundari, membaca ilmu dagang itu dan menghafalkan nilai-nilai nama hari. Jadi terbalik, tergantung yang dibaiat itu.
Dan untuk sarana para santri dan murid, satu contoh di rumah ini sarananya seperti yang disampaikan di video yang lainnya, itu sudah cukup per hari untuk sekeluarga boleh. Dan barangkali ada nanti putra atau putri yang dewasa, sarananya cukup itu keluarga yang sudah berzakat boleh mengamalkan ilmu itu. Batasan untuk di luar seperti disampaikan, baca fakundari, hafalkan nama-nama pasaran dan hari yang sudah dibagi di video, tambahkan ilmu dagang. Nah, itulah para murid dan santri tentang aturan-aturan yang harus dilakukan, dan sekaligus guru menyampaikan melalui video ini para santri dan murid yang sudah terbaiat seperti tahun-tahun kemarin, kitab sudah disediakan oleh guru, mungkin besok Sabtu bisa, Minggu, dan zakat dibatasi kembali lagi guru menetapkan tanggal 10. Dan juga ini sekalian informasi, begitu sulitnya ya para ini juga guru menyampaikan bagi publik atau juga santri yang baru, tidak mudah menjalankan ilmu, apalagi guru para pemirsa, dan ini juga guru wali bait membutuhkan banyak hal, skill, kemampuan, pengalaman, modal, tenaga semua. Guru mendidik murid santri ini kurang lebih sudah 25 tahun. Mengatur murid begitu banyak, mengatur ini nanti belum ubor rampenya, belum tumpengnya, belum ayamnya, belum tempatnya, belum banyak begitu. Sehingga waktu guru pun sangat padat, sehingga para murid dan santri bila ada sesuatu video, tolong dipelajari dengan teliti. Jadi artinya jangan mudah tanya dulu, dipahami, kalau sudah paham, jangan terlalu menghubungi guru. Kenapa? Guru frekuensinya sangat padat, mengatur murid santrinya, mengatur ritualnya, mempersiapkan modal hartanya, dan masih berhubungan dengan para moyang dan leluhur, sehingga kadang guru tidak bisa memberikan jawaban yang banyak atau kemungkinan tidak sempat mengangkat handphonenya. Demikian, semoga guru akan melanjutkan videonya di TikTok. Barangkali ada yang kurang paham. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.